Halo teman-teman semua, kembali lagi di Market Update bersama saya Yoga teman-teman ya. Dan di video kali ini kita akan lanjut lagi pembahasan mengenai pergerakan XAU USD di hari Senin teman-teman, di awal bulan ini ya, pada tanggal 1 Juni 2026. Dan sebelum kita mulai teman-teman ya, kita akan review dulu sedikit mengenai outlook kita sebelumnya di hari Jumat teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, jadi kita lihatin dulu. Nah teman-teman, ini adalah outlook kita di tanggal 29 Mei kemarin ya, 2026. Dan di sini kita proyeksikan harga dari XAU USD itu mengalami kenaikan teman-teman sampai ke area of interest selanjutnya di 4.570. Jadi kalau misalnya break, kita bakal cari sell area ya yang lebih tinggi teman-teman, di area 4.650-an. Tetapi ya teman-teman bisa lihat di sini, setelah harga menyentuh area of interest kita 4.580-an ya, 4.570-an, harganya kembali rejection teman-teman. Ya, jadi kemarin itu kita sudah beritahu bahwa harga emas akan mengalami kenaikan ke area tersebut. Teman-teman sudah harusnya ya kemarin itu profit. Ya, teman-teman bisa dapatin profit sampai 4.580. Ini sekitar hampir 900 pips teman-teman, atau teman-teman entry saat breakout and retest pun teman-teman dapat 850 pips sesuai dengan analisa kita saat ini. Dan teman-teman bisa lihat ini adalah area resistance yang cukup solid teman-teman ya, dimana ketika harga sudah mencapai area resistance ini ya, harganya mulai terpantul ke bawah. Alasan kenapa harga bisa turun lagi cukup simpel teman-teman, dimana rencana damai antara Iran dan juga US itu belum tercapai teman-teman, seperti itu. Ya, jadi rencana damai tersebut belum tercapai, dan malah ya Israel memperburuk keadaan dengan menyerang Lebanon, yang dimana Lebanon itu adalah negaranya Iran teman-teman. Dan saat ini tensi geopolitik masih panas, di mana Amerika menolak permintaan Iran teman-teman, atau menolak proposal Iran untuk berdamai. Jadi sampai detik ini teman-teman ya, rencana damai itu belum terjadi ya, damai itu belum terjadi, dan ya kedua belah pihak masih mengupayakan. Artinya apa? Artinya ya geopolitik masih aktif teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita lebih dalam lagi teman-teman ya, saya ingin mengingatkan ke kalian dulu bahwa kita memiliki komunitas trading ya di Telegram, dan untuk linknya saya sudah sertakan di deskripsi video ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa dapetin linknya di video ini. Di komunitas kita sudah sediakan ebook gratis untuk teman-teman yang mau belajar trading price action dari dasar sampai mahir. Itu sekitar 80 halaman lebih, dan teman-teman bisa dapatkan insight dan juga edukasi dari ebook gratis kita. Seperti itu teman-teman ya. Selain itu kita juga punya rekomendasi broker trading yang memiliki spread yang rendah dan juga withdrawal yang lancar. Jadi untuk teman-teman yang baru banget belajar trading, teman-teman bisa cobain rekomendasi broker kita. Seperti itu, karena untuk deposit-deposit kecil itu bisa banget teman-teman. Oke, so lanjut aja ya, kita bahas mengenai pergerakan hari ini ya, pergerakan market hari ini teman-teman. Dan untuk pagi ini ya, XAU USD sudah terkoreksi teman-teman, yang dimana harga turun ya pada awal sesi Asia, sempat mengalami kenaikan tetapi turun lagi. Kita lihat juga teman-teman dari US dollarnya. US dollar terpantul teman-teman dari area support dan menutup gap. Saat ini harganya naik lagi. Ya, jadi teman-teman untuk analisa kita sebenarnya belum berubah. Ya, untuk US dollar sendiri kita masih memprediksikan harga dari DXY atau indeks dolar ini akan mengalami kenaikan teman-teman. Kemana? At least ya dia bisa sampai ke sini. Ya, ke area 99.500-nya lagi. Atau nanti ketika dia breakout teman-teman dari 99.500-nya, harga bisa naik lebih tinggi ke 99.900 atau ke 100 flat. Jadi untuk target bullishnya teman-teman ya, kita bisa targetkan ke sini ya. Atau nanti dia retest lagi lebih rendah seperti ini teman-teman. Ya. Ya paling jauhnya kemana? Paling jauhnya ke 100 flat di sini. Ya, yang artinya secara intraday ya, pergerakan US dollar itu belum berubah teman-teman. Ya, di mana US dollarnya masih kuat, didukung juga dengan beberapa data ekonomi Amerika yang solid. Jadi kalau kita lihat ya, kita custom dulu teman-teman. Di Mei kemarin ya, pada akhir bulan teman-teman ya, core PCE di Amerika itu naik ya, yang sebelumnya 3,2 naik ke 3,3%. GDP naik dari 0,5% menjadi 1,6%. Artinya apa? Artinya ekonomi di Amerika itu sedang elevate, sedang naik teman-teman. Yang ini memberikan inflow positif pada US dollar. Seperti itu.
Ditambah lagi teman-teman ya, The Fed masih besar kemungkinan untuk tahan suku bunga. Dan di sini ada rencana untuk naikin suku bunga teman-teman, tapi 0,7% aja ya. Ini tidak terlalu besar. Tetapi ya kita bisa lihat bahwa inflasi di Amerika itu masih tinggi teman-teman ya. Kalau kita lihat pun dari data ekonominya ya, previous dan juga lastnya teman-teman, ini rata-rata mengalami kenaikan. Khusus untuk GDP juga ya, terus GDP annual growth-nya juga naik teman-teman ya. Unemployment rate-nya stabil dan non-farm payroll-nya juga stabil, teman-teman. Seperti itu, ya. Dan untuk minggu ini, ya, untuk minggu ini, teman-teman, kita ada non-farm payroll nanti di hari Jumat. Jadi pastikan teman-teman tetap update dengan kita. Dan untuk teman-teman yang mau dapatin informasi lebih banyak, teman-teman bisa masuk ke komunitas kita. Ya, seperti itu. Dan beberapa data lainnya seperti ADP non-farm employment dan juga ISM manufacturing di hari ini, teman-teman. Jadi banyak banget data-data ekonomi Amerika yang akan kita hadapi di minggu ini, teman-teman. Seperti itu. Datanya juga belum berubah mengenai sentimen. Terus The Fed besar kemungkinan nahan suku bunga. Dan ya kalau kita lihat dari non-farm payroll saat ini ya, forecastnya itu 95.000, teman-teman. Ya, sebelumnya 115.000. Saya ingin memperjelas dulu. Data di Amerika itu masih positif, inflasi masih tinggi, unemployment masih stabil, teman-teman, dan juga beberapa data ekonomi membaik. Besar kemungkinan non-farm payroll kali ini itu bakalan good for USD. Ya, jadi untuk garis besarnya, untuk intraday perspektifnya, harga dari XAU ini ya, atau harga dari pergerakan emas ini masih bearish, teman-teman. Ya, untuk pergerakan harga emas dunia atau XAU USD. Dengan dua trade idea yang belum kita ubah sampai detik ini, teman-teman. Ya, jadi kita punya dua sell idea momentum yang benar-benar bagus di area sini. Seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan lihat dulu ya di open marketnya, teman-teman. Ini adalah open market. Apakah harga bisa bertahan ya di bawah dari open marketnya? Kalau saya pribadi berharap marketnya ini turun, teman-teman. Kenapa? Karena di sini juga ada area support ya, teman-teman bisa lihat. Di sini ada area support. Ketika area supportnya ini dijebol ya, maka targetnya kemana? Targetnya bisa ke sini, teman-teman ya, ke low yang terdekat ini, atau nanti bisa kembali ke area resistance yang saat ini menjadi support di sini ya. Jadi ini adalah trade idea kita di hari ini. Saya lebih berfokus ke open market structure ini, teman-teman ya. Ketika dia breakout dari supportnya, teman-teman bisa aiming ya ke level-level terendah seperti ini, atau nanti lebih rendah lagi ke area 4.550-an di sini. Seperti itu. Ya, jadi untuk hari ini kita masih mencari sell untuk XAU USD. Kenapa? Karena US dollarnya positif, teman-teman ya, dan kita bisa lihat nanti dua kemungkinan ini akan terjadi di US dollar dengan ya data ekonomi yang membaik, The Fed tahan suku bunga, dan juga tensi di Timur Tengah belum selesai. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau dapatkan pair-pair yang lebih banyak ya, trade idea yang lebih banyak, teman-teman juga mau Zoom bareng saya setiap hari, teman-teman juga mau dapat ebook gratis kita, sinyal trading, teman-teman tinggal klik aja link yang ada di deskripsi video ini. Lengkap dengan rekomendasi broker kita. Ya, saya harap ini menjadi insight dan juga edukasi untuk teman-teman. Semoga teman-teman di hari ini profit dan kita profit di hari ini. Dan pastinya kalau teman-teman trading dengan outlook saya, tetap trading dengan konfirmasi. Jangan gambling, jangan full margin ya teman-teman, kecuali teman-teman tahu dengan resikonya. Dan yang pastinya saya disclaimer bahwa analisa saya bisa salah, teman-teman. Seperti itu. Jadi pentingnya untuk teman-teman analisa ulang. Do your own research, teman-teman. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.